Sekarang kita mau test drive Jetour T2 IDM. Jadi IDM ini I-nya nggak tahu apa, DM-nya adalah dual mode karena dia bisa pakai tenaga listriknya ataupun tenaga bensinnya. Karena selama ini Jetour yang hadir di Indonesia itu cuman yang bensinnya aja. Nah, ini terbaru dari T2. Gimana kita rasanya? Kita langsung aja cobain yuk. Oke, ini yang tadi ya, dia bisa pakai baterai, bisa pakai mesin bensinnya. Ini mesin bensinnya itu kapasitas berapa cc ya? Untuk kapasitas mesinnya itu dia 1500 cc turbo kan. 1500 cc turbo. Oke, jadi mesinnya juga udah cukup bertenaga ya. Terus si mesin ini bisa ngecas baterai ya sebetulnya? Bisa. Ya, jadi untuk pengecasannya itu nanti bisa diatur juga nanti di menu hybridnya ini. Jadi kakak bisa untuk pengen ngecasnya itu bisa kita makainya nanti itu di power controlnya di sini pengaturan baterainya mau disetting berapa nih baterainya itu dicas. Cuma nanti itu dia bakal mempengaruhi ke konsumsi bahan bakarnya. Kalau misalnya 70 karena itu nanti dia akan otomatis si mesinnya ini kerjanya dua, sembari menggerakkan roda dia juga mengecas untuk si ngecas baterai. Oh di sini juga ada indikator ya, indikator untuk bensin sama indikator baterai. Jadi kalau dua-duanya dalam kondisi full nih, itu bisa berapa jauh mobil ini? Kalau sekali jarak tempuh itu dia nanti bisa nyampe range 1200. 1200 kilo bisa ya, sampai Bali nih. Bisa. Sampai Bali nggak ngecas, nggak ngisi bensin, gila jauh juga men. Dan ini ya kalau rasanya sih kokoh banget ya. Dia ada baterainya, ada mesin bensinnya, dengan bobot segini-gini kerasa kokohnya, solid banget sih. Karena yang enaknya lagi kak itu karena untuk si Jetour T2 IDM ini kakak itu dibantu dengan dua motor listrik. Jadi untuk tenaganya itu lebih bertenaga, torsinya itu jadinya nanti di 610 Nm. Jadi untuk 610. Gede juga nih. Untuk harga mobil 688 juta ya. Iya betul. Ini all wheel drive ya? Oh, kalau untuk yang IDM itu dia FWD kak. Oh ini FWD. Kenapa FWD? Ya karena dengan udah dapat bantuan dorongan dari dua motor listrik. Sama dari HTPM pun katanya untuk permintaan setelah dia review riset, memang untuk 4x4 kayaknya lebih banyak yang minta di FWD. Karena kan untuk yang di 4x4-nya pun kita udah ada dihadirkan di T2 yang XWD-nya, yang atau yang full bensin. Jadi balik lagi ke segmennya gimana kakak ya. Untuk ke customer pun butuhnya seperti apa nih mobil. Kalau yang ingin bertenaga bisa segala macam medan, cocok untuk di T2 yang XWD. Tapi kalau kakak kayaknya mau jalan jauh long trip tapi efisiensi bahan bakar, T2 IDM salah satu solusinya. Apalagi kan kadang malas pengen ngecas atau apa. Nah sekarang kita coba ngomongin interiornya ya. Jadi dari atas ya, ini di atas ini ada sunroof ya. Sunroof bisa dibuka ya? Bisa. Dia dibuka dari Oke. Sunroofnya bisa dibuka, dia bukan cuma panoramik aja ya. Dan di sini kalau ini kak dia auto dimming mirror. Jadi kalau ada kena lampu sorot dari belakang, nyorot ke sini dia nanti bakalan otomatis ngeredup ke bawah sendiri. Ini bukannya dari atas sini kak. Wow, terang sekali men. Ini bagus nih. Ini bisa dipakai gini aja buat terang ya muka ya. Jadi ternyata akhirnya muka saya ini bisa cerah ya. Kita biarin aja begini nih. Ada vanity mirrornya gitu. Dan di sini nih keren nih. Tempat transmisinya ini tuh ini kayak bahan kaca gitu guys. Jadi dia kelihatan sangat mewah. Dan di sini ada tombol-tombol untuk pindahan gaya mengemudi, torsi tenaganya. Oke, torsi tenaganya. Di sini pengaturan AC-nya semuanya tombol-tombol ke bawah guys. Ya tadi ini muter balik dulu. Ini nggak dapet ya. Radius putarnya ini ternyata lumayan. Karena ini gede banget sih mobilnya ya. Ini dimensi mobilnya berapa panjang kayak kalau untuk panjangnya nih dia di 4785. 4785. Kalau lebarnya itu dia spion ketemu spion itu 2 meter lebih 6 mili. 2 meter. Oke. Dengan tingginya itu dia 18 atau 17 hampir ke 18. Dan di sini ini head unitnya gede banget sih. Ini udah kayak monitor komputer dan di sini juga speedonya full, layar juga. Dan ini udah untuk bangkunya pun joknya udah dilengkapi cooling seat juga kak. Oh udah cooling seat, bisa dinyalain. Jadi bisa dinyalain. Oke, ini adem banget nih mata kita sekarang. Adem.
Jadi T2 itu yang satunya lagi tuh bensin ya? Iya, full bensin, speknya itu dia 2000 cc turbo tapi udah 4x4. X-wheel drive kalau kita nyebutnya. Oh, jadi nggak ada yang full elektrik? Kalau untuk sekarang, untuk di Asia Tenggara, Indonesia ya terkhususnya, untuk full EV-nya memang belum masuk, Kak. Oh, oke. Tapi kalau untuk di luar sana, Jetour yang EV-nya udah ada. Jadi Jetour emang EV-nya yang belum masuk Indonesia ya? Iya, untuk di Indonesia sendiri emang saat ini emang fokusnya dari segmen bensin sama yang plug-in hybridnya dulu. Ini kalau rasa berkendaranya ya, ini kursinya adem banget karena ada coolingnya itu ya. Terus kita ngegerakin kursinya juga full elektrik. Rasanya kayak tertopang dengan sempurna. Rasanya kayak benar-benar ada di dalam mobil yang kokoh banget sih. Dan premium juga. Ini banyak banget soft touch di mana-mana. Dari dashboard sampai ke bagian sini juga ya. Kalau yang enaknya untuk T2 IDM ini kita ada, Kak. Untuk saat nanti Kakak mau ngeri-track mobil, itu dari si kacanya itu dia bakalan langsung mundur atau miring ke bawah. Jadi buat Kakak nggak perlu ngatur Jendelanya lagi ya. nge-adjust untuk di kaca spionnya. Oh, Dia nanti bakal oke. otomatis ke bawah. Jadi Kakak ngeliat sampai ke belakang. Paling kalau untuk performa sound kayak ini kan udah di backup juga sama Sony. Ini pakai Sony ya. Iya. Plug-in hybrid ini termasuk apa ya, teknologi yang mulai makin rame Iya. dipakai oleh mobil-mobil karena ya range-nya itu jadi bisa ekstrim banget ya, 1200 kilo. Dia campur antara bensin dan juga tenaga listrik. Betul. Cuma bedanya sama hybrid biasa, mungkin sama Toyota, hybrid plug-in tuh bisa kita colok ya. Iya, sama Jadi kapasitas baterainya, Kak. lebih besar ya. Kalau hybrid itu rata-rata kapasitas baterai itu dia 1, berapa kWh doang. Heeh. Cuman kalau ini dia kakak kita kan 18,4. Sama Tahu. kalau hybrid biasa itu dia ada minimal maksimum kecepatan 40 atau 50 biasanya itu. Kalau udah lewat itu biasanya dia langsung ke Ke bensin. bensin. Kalau untuk T2 IDM ini, Kak, untuk mode EV-nya Kakak bisa kecepatan up sampai 120 km per jam. Sampai 120. Ini jadi pas mundur dia otomatis. Nanti dia bakalan Oh, Tuh. gitu. dia bakalan menyesuaikan tuh. Oh, gitu. Nanti dia ke bawah, jadi ngebantu banget Kakak buat untuk mau untuk mundur track. ya. Oke guys, kita udah nyobain Jetour T2 IDM ya, dan emang enak banget mobilnya. Rasanya kokoh, terus tinggi, dan jarang ada di jalanan, jadi kita ngerasa spesial banget. Dan untuk harganya 688 juta, ini menurut saya sangat worth it ya. Dia berarti secara harga itu sekelas dengan Fortuner Pajero Zenix Q. Nah, jadi untuk yang ngejar fitur, terus juga teknologi yang lebih modern, itu cocok banget sih pakai Jetour T2. Oke, itulah guys hasil test drive dari Jetour T2 IDM kali ini. Coba kamu tuliskan di kolom komentar pendapat kamu tentang mobil ini. Jangan lupa juga kasih like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Iya. Ya.